Selamat datang di Kavya Science. Pada video kali ini kita akan membahas satu contoh soal medan listrik dua dimensi. Nah, di sini misalkan ada tiga buah muatan QA, QB, dan QC disusun seperti di gambar. Nah, jika diketahui QA itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kulong, QB itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kulong, dan QC sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kulong. Serta jarak dari A ke titik P itu sama dengan 0,25 meter. Jarak dari titik B ke titik P itu sama dengan 0,25 meter. Serta jarak dari C ke P itu sama dengan 0,5 meter. Maka kita di sini diminta untuk mencari besarnya kuat medan listrik di titik P. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal, pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu medan listrik di titik P akibat muatan A, B, dan C. Nah, di sini dari gambar dapat kita lihat dikarenakan muatan A dan muatan B itu positif, maka kedua muatan ini akan menghasilkan medan listrik yang menjauhi kedua muatan. Nah, di sini kita lihat dari muatan A dihasilkan medan listrik EA, dan dari muatan B dihasilkan medan listrik EB. Oke. Nah, sedangkan dikarenakan muatan C itu negatif, maka muatan C akan menghasilkan medan listrik menuju ke muatan C yang ada di kiri. Nah, jadi di sini kan muatan C ini kan negatif ya. Maka medan listrik yang dihasilkan muatan C itu akan mendekati atau masuk ke C. Nah, di sini ada medan listrik EC ke kiri. Jadi ada EB dan EA yang membentuk sudut theta ke kanan, dan ada EC ke kiri. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat lebih dekat vektor-vektor medan listrik ini yang bekerja pada titik P. Nah, di sini jika kita lihat, ternyata ini bisa kita uraikan ya. EB bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan EA juga bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan tinjau masing-masing sumbu. Sumbu X, total medan listriknya apa-apa saja, dan sumbu Y, berapa total medan listriknya. Baru nanti kita bisa mencari total atau resultan dari medan listrik di titik P. Jadi kita cari dulu total medan listrik di sumbu X dan total medan listrik di sumbu Y. Namun sebelum itu, kita bisa ingat kembali bahwa jika kita punya sebuah vektor EB ya, dan kita ingin proyeksikan atau kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y, maka EB itu akan jadi untuk bagian X-nya, EBX itu sama dengan EB cos theta, dan EBY itu akan jadi EB sin theta. Nah, sama juga untuk yang EA. Jadi, misalkan kita punya vektor EA dan itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka kita bisa uraikan EAX itu sama dengan EA cos theta, dan EAY itu sama dengan EA sin theta. Sudah seperti itu. Nah, untuk EBX dan EAX sebenarnya ini tidak ada jarak ya. Mereka ini di satu garis yang sama. Cuman di sini saya buat agak ada jaraknya dikarenakan agar lebih jelas gitu vektornya. Bahwa di sini ada vektor EAX dan di sini ada vektor EBX. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinjau sumbu X. Di sumbu X kita lihat medan listrik apa saja yang ada gitu ya. Di sini di sumbu X atau sumbu mendatar ada EBX ke kanan, EAX ke kanan, dan EC ke kiri. Jika kita ambil arah kanan itu positif, maka kita dapatkan total medan listrik di sumbu X itu sama dengan EAX ditambah EBX ke kanan dua-duanya dikurang EC. Nah, di sini kita ingat EAX itu sama dengan EA cos theta,
EBX itu sama dengan EB cos theta. Nah, EC-nya tetap dikarenakan EC-nya mendatar, tidak membentuk sudut. Nah, kita ingat bahwa medan listrik di suatu titik itu sama dengan K dikali muatan dibagi jarak, ya kan? Nah, untuk EA berarti EA ini sama dengan KQA per RA kuadrat dikali cos theta. Dan untuk yang EB cos theta berarti itu sama dengan KQB per RB kuadrat dikali cos theta. Nah, untuk medan listrik C itu sama dengan K dikali muatan C dibagi RC kuadrat. Selanjutnya kita akan lihat di sini K-nya sama semua ya. Berarti ini K-nya bisa kita keluarkan. Nah, kita dapatkan QA per RA kuadrat cos theta ditambah QB per RB kuadrat cos theta dikurang QC per RC kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang ada di soal ke total medan di sumbu X. K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini konstanta. QA itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6. RA itu sama dengan 0,25, kita kuadratkan jadi 0,25 kuadrat. Nah, cos theta, theta-nya di sini dikarenakan pada awalnya kita pakai 30 derajat, berarti misalkan ini 30 derajat ya, dibentuk sudut antara B, jarak B dengan sumbu X, maka sudut yang berlawanan itu akan sama besar. Jadi di sini theta-nya 30 derajat juga. Yang bawah juga sama 30 derajat. Nah, maka dari itu kita gunakan theta-nya 30 derajat. Nah, di sini untuk yang QC itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 dan RC itu sama dengan 0,5, kita kuadratkan. Ya sudah. Pertama-tama kita coba kalikan dulu nih 1,5 kali 10 pangkat 6 dengan cos theta. Ini juga sama. Dan kita dapatkan hasil 1,299 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini perkalian antara 1,5 dengan cos 30 ya. Sudah itu yang bawahnya kita kuadratkan. 0,25 kuadrat itu sama dengan 0,0625. Yang ini juga sama. 0,25 kuadrat itu sama dengan 0,0625. Sedangkan untuk yang 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25. Nah, gitu ya. Ini untuk medan EX. Kita akan coba sederhanakan. Nah, di sini jika kita bagi 1,299 kali 10 pangkat min 6 dengan 0,0625, maka kita akan dapatkan 2,08 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini juga sama. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bagi antara 5 kali 10 pangkat min 6 dengan 0,25, dari kalkulator kita dapatkan bahwa besarnya akan jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini dikarenakan pangkatnya sama, ini 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5. Ya sudah, ini bisa langsung kita operasikan. Jadi 2,08 kali 10 pangkat min 5 ditambah 2,08 kali 10 pangkat min 5 dikurang 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Ini langsung kita operasikan. Dan kita dapatkan 2,16 kali 10 pangkat min 5. Jika kita kalikan dengan K, maka kita peroleh total medan di sumbu X itu sama dengan 194.400 Newton per Coulomb. Atau kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat. Total medan di sumbu X itu sama dengan 1,944 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, oke. Selanjutnya kita cari medan di sumbu Y. Kita perhatikan sumbu Y yang ke atas dan ke bawah. Nah, di sini medan listrik ke atas itu ada EBY, sedangkan yang ke bawah itu ada EAX. EAY maksudnya. Jika kita ambil ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif, maka kita akan dapatkan total medan di sumbu Y itu sama dengan EBY dikurang EAY. Nah, dengan EBY sama dengan EB sin theta dan EAY sama dengan EA sin theta. Sudah, ini kita ubah. EBY
itu sama dengan EB maksudnya, itu sama dengan KQB per RB kuadrat. Dan EA itu sama dengan KQA per RA kuadrat. Masing-masing ada sin tetanya. Di sini K-nya bisa kita keluarkan lagi. Jadi QB per RB kuadrat sin theta dikurangi RA QA per RA kuadrat dikali sin theta. Nah, kita akan operasikan ini. Kita masukkan QB RB dari soal ke dalam persamaan sigma EY, maka akan kita dapatkan QB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 dan RB sama dengan 0,25. Nah, ini kali sin 30. Ini 1,5 kali 10 pangkat min 6 bagi 0,25 dikuadratkan kali sin 30. Nah, jika kita perhatikan, yang kiri dan yang kanan itu sama ya, sama persis. Ini untuk disumbu Y. Dikarenakan dia sama persis nih, kiri dan kanan, kalau kita kurangkan, hasilnya akan jadi 0 ya. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa total medan disumbu Y itu sama dengan 0. Oke? Nah, kita kan udah dapat nih total medan listrik di sumbu X, dan kita juga udah dapat total medan listrik di sumbu Y. Selanjutnya, untuk menentukan medan total, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kuat medan total, medan listrik total di suatu titik, di titik P, itu sama dengan akar dari total medan listrik di sumbu X dikuadratkan, ditambah total medan listrik di sumbu Y dikuadratkan. Nah, di sini, di sumbu X, total medan listriknya sama dengan 1,944 kali 10 pangkat 5. Ini kita kuadratkan. Dan total medan listrik di sumbu Y itu sama dengan 0. Kita kuadratkan. Nah, jika kita akarkan, kita dapatkan bahwa total medan listrik di titik P besarnya adalah 1,944 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kita dapat besarnya nih. Sekarang kemana arahnya? Untuk menentukan arah, kita bisa gunakan rumus tan theta aksen sama dengan sigma EY per sigma EX. Nah, di sini EY-nya sama dengan 0 dan EX-nya sama dengan 1,944 kali 10 pangkat 5. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Berarti theta aksen sama dengan 0 derajat. Maksud 0 derajat ini adalah 0 derajat terhadap sumbu X. Jadi, medan listrik yang dihasilkan di titik P itu adalah 1,944 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dengan sudut yang dibentuk antara medan listrik E total terhadap sumbu X adalah 0 derajat. Jadi medan listriknya akan mendatar gini ya, ke arah kanan. Dengan besar ini 1,944 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Kavia Science.